الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وإن الله لمع المحسنين وقل إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. Kepada para alim, para ulama yang kami muliakan, sesepuh bini sepuh yang kami hormati, tokoh masyarakat, Bapak RK, Bapak RT yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Al-Qauman yang kami muliakan, dan juga jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita mampu mendatangi rumah Allah, mendatangi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, diteruskan dengan zikir dan doa, diteruskan dengan sholat sunnah, dan diteruskan membuat majelis mudzakarah. Mudah-mudahan rangkaian amal yang kita buat, yang wajib, yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai daripada materi ini, ada sedikit titipan dari saudara kita, yakni ada saudara kita yang sedang sakit. Kita dimintai keikhlasannya hadiah Al-Fatihah hajatnya, yaitu Siti Aminah binti Suparmin. Beliau sedang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan keluarganya semoga lekas diberi kesembuhan, segera diangkat penyakitnya dan dikembalikan lagi kesehatannya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salam ya. Liridholi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil masyayikh wa barakatil awliya wa barakatil sahabat wa barakatil anbiya wa barakatil sayyidil anbiya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ishfiha min indika shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan hadiah Fatihah yang telah kita baca tadi Allah ijabah, wabil khusus untuk beliaunya Siti Aminah binti Suparmin, supaya lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun disebul nggih. Sebagian mawon mboten. Tidak semuanya. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang terpenting, perkara yang kita senantiasa perlukan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semasa hidup di dunia
akan selesai semua masalah. Terlebih-lebih di akhirat nanti yang selama-lamanya, ketika seseorang telah ditolong oleh Allah, maka akan bahagia selama-lamanya. Kita bisa berangkat ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa duduk dalam majelis seperti ini murni daripada taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan kaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberi atau diringkas 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Ini bersamaan. Allah merintah, Allah juga berkehendak dan berlaku bersamaan. Yaitu seperti kal imanil malaikah, dan imannya seluruh orang-orang yang beriman ini diperintah oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Sehingga para malaikat semuanya beriman, para anbiya wal mursalin semuanya beriman, dan orang-orang yang beriman terus dalam keadaan iman. Ini imannya diperintah oleh Allah, juga dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan, tetapi Allah menghendaki. Allah tidak memerintahkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Seperti Allah itu tidak memerintahkan, kebalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan dan tidak menghendaki secara bersamaan. Tidak memerintahkan dan juga tidak menghendaki. Seperti kufurnya para malaikat, kufurnya para anbiya wal mursalin, dan kufurnya orang-orang yang beriman. Kufurnya malaikat, kufurnya para nabi, kufurnya orang yang beriman tidak diperintah oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga para anbiya, para malaikat, orang-orang mukmin terus dalam keadaan iman. Itu yang nomor 2. Secara bersamaan tidak diperintah dan tidak dikehendaki. Dan yang nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tetapi tidak menghendaki. Diperintahkan tetapi tidak menghendaki. Seperti imannya Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya, Fir'aun, Haman, Qarun dan lain sebagainya. Mereka diperintah iman, tetapi Allah tidak menghendaki mereka iman, sehingga mereka sampai matinya tidak beriman kepada Allah. Allah perintahkan, tetapi Allah tidak menghendaki. Itulah nasibnya orang-orang yang celaka. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan, tetapi Allah menghendaki. Allah tidak memerintahkan, tetapi Allah menghendaki. Seperti kufurnya iblis. Allah tidak memerintah iblis untuk kufur, tetapi Allah menghendaki iblis ini kufur. Allah tidak memerintah setan supaya kufur, tetapi Allah menghendaki setan supaya kufur. Ini 4 hal yang berlangsung dalam keadaan makhluk ini. Kira-kira kita masuk yang mana? Nah, mudah-mudahan yang pertama. Diperintah oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah terus dalam keadaan iman sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walakinna aktsaran nasi liqa'i rabbihim kafirun.
Apakah mereka, yakni para manusia, tidak mau berpikir mengenai keadaan mereka? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka para manusia tidak mau berpikir mengenai keadaan mereka? Di sini para ulama mengatakan ada amalan penting yang disebut dengan tafakkur. Tafakkur itu merenung. Di dalam beberapa hadis Nabi mengatakan tafakkuru sa'atin khairum min ibadatis sanah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Di dalam hadis yang lain walaupun hadisnya dhaif, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Teks yang lain tafakkuru sa'atin, hadisnya dhaif juga, khairun min ibadati samanina sanah. Tafakkur merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Hadis yang lain tafakkur sesaat, merenung sesaat lebih baik daripada beribadah selama 80 tahun. Nah, di sini kita merenung, kita mau berpikir. Jadi kita ini pertama kita bisa beramal seperti ini tentunya dengan taufik Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jikalau bukan karena fadlnya Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun yang membersihkan diri dari keji dan mungkar selama-lamanya. Orang bisa beribadah, bisa mensucikan diri, bisa membersihkan diri, bisa menjaga diri dari hal-hal yang keji dan mungkar, tentunya dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Dalam ayat yang lain, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jikalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya, niscaya kalian semua mengikuti syaitan, kecuali sedikit saja yang tidak mengikut syaitan. Jadi kita bisa beramal seperti ini tentunya dengan anugerah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya, kalau jenengan punya kitab Ihya Ulumuddin, itu di jilid 4 dalam bab tafakkur. Di sana ada judul namanya tafakkur. Kita ambil samratut tafakkuri, buah daripada tafakkur. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, wa innama samratuhu wa innama samratul fikri fahiya al-ulum wal ahwal wal a'mal. Buah daripada tafakkur yang pertama adalah ilmu akan dia dapatkan, kemudian keadaan perubahan dalam hati akan dia dapatkan, dan amal-amal juga akan dia wujudkan. Itu buah daripada tafakkur. Idza wajada al-ilmu fil qalbi, ketika ilmu sudah ada dalam hati seseorang, taghayyara halul qalbi, maka berubahlah keadaan hatinya. Idza taghayyara halul qalbi, ketika ada perubahan keadaan hatinya, maka taghayyarat a'malul jawarih. Ketika hati seorang sudah ada perubahan, maka akan terjadi amal-amal yang banyak yang akan dia wujudkan melalui daripada anggota tubuhnya. Idza taghayyarat halul qalbi taghayyarat a'malul jawarih. Idzan al-amalu tabi'ul hali wal halu tabi'ul ilmi wal ilmu tabi'ul fikri. Wa idzan al-fikru al-mabda'u wa miftahu lil khairi kulliha. Jadi tafakkur kata Imam Al-Ghazali
itu pangkal semua kebaikan. Kunci semua kebaikan adalah tafakkur. Jadi wa tafakkuru miftahu lil khairati kulliha. Jadi tafakkur itu adalah pintu semua kebaikan. Orang-orang ketika di akhirat nanti bisa masuk neraka itu disebabkan karena kurang mikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu saya mau mendengar, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kami enggak akan masuk neraka seperti ini. Orang itu bisa masuk neraka karena kurang mikir. Maka tadi sudah kita sampaikan satu ayat, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka manusia tidak mau berpikir fi anfusihim, di dalam diri mereka. Ini para ulama mengatakan tafakkur tingkatan yang pertama adalah tafakkur tentang diri dia sendiri. Para ulama tasawuf mengatakan apa maksud tafakkur diri sendiri itu? Yaitu mentarget dirinya atau mengomongi dirinya dengan kata-kata limadza khuliqtu, wahai kamu, kalau kita namanya fulan, wahai fulan, limadza khuliqtu, untuk apa saya diciptakan. Ini tafakkur untuk diri sendiri. Limadza khuliqtu, untuk apa saya diciptakan. Dijawab dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti tugas kita yang pokok ketika di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Tetapi secara kenyataan waktu kita selama 24 jam terbagi 3. Enggak tahu nanti banyak yang mana. Yang pertama, waktu rahmat. Waktu rahmat adalah waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Betul-betul ibadah karena Allah. Kalaupun dia ibadah tapi bukan karena Allah, itu bukan waktu rahmat. Ada orang itu maksiat dalam amal. Ketika dia beramal untuk li ghairillah, itu jenisnya maksiat dalam amal. Amal tapi maksiat. Itu yang pertama, waktu yang dipakai untuk taat kepada Allah itu waktu rahmat. Yang kedua, waktu yang tidak ada nilai amal dan tidak ada nilai maksiatnya. Itu namanya masy'um, waktu sial. Waktu sial. Itu waktu yang kita gunakan enggak ada nilai amal, enggak ada nilai maksiatnya. Berarti nilai kesia-siaan. Ngomong yang sia-sia, bukan juga maksiat, bukan juga amal, itu namanya pembicaraan yang membawa kesialan. Yang nomor 3, mal'un, waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah itu waktu yang terlaknat. Nah, kira-kira kita banyak yang mana? Banyak untuk taatnya sehingga waktu kita banyak rahmat, atau banyak kesia-siaannya sehingga banyak sialnya, atau yang mal'un, banyak maksiatnya sehingga kita banyak laknatnya. Mudah-mudahan banyak taatnya. Amin. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu dirinya masing-masing. Tidak perlu ngoreksi dirinya orang-orang lain. Allah telah sampaikan balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu dirinya masing-masing. Kira-kira dalam 24 jam banyak waktu yang penuh dengan rahmat, atau waktu yang penuh dengan kesialan, atau waktu yang penuh dengan laknat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita yang pertama tafakkur untuk diri sendiri dengan kata-kata limadza khuliqtu, untuk apa saya diciptakan, yakni untuk beribadah kepada Allah saja. Adapun ibadah ini membutuhkan sarana.
perlu makan sehingga ibadahnya kuat, perlu minum supaya ibadahnya kuat, perlu tutup aurat dengan pakaian, apa malih? Perlu mandi dengan sabun, sampo dan semacamnya, perlu gosok gigi dan semacamnya. Karena kita beribadah perlu sarana, maka kita usaha. Usaha ada yang di ladang, ada yang di kebun, ada yang di toko, ada yang di kantor, ada yang macam-macam dia usaha. Tetapi usaha tadi itu adalah untuk sarana ibadah, bukan sebaliknya. Usaha dibuat meninggalkan ibadah, iki jenenge kuwalik, terbalik. Usaha cari uang, setelah dapat uang dibelikan pakaian untuk ibadah. Bahkan dia usaha itu juga bisa diniati ibadah juga. Jadi setelah kita usaha, apapun usaha kita, sudah dapat duit, itu duit digunakan untuk sarana ibadah. Untuk beli sabun, sampo, sikat gigi, supaya ketika ibadah dengan nyaman karena badannya wangi. Karena kalau badan kita bau busuk juga nggak nyaman ibadah itu. Kita nggak nyaman, tetangga nggak nyaman, terganggu bau badan kita. Dapat uang untuk beli pakaian, untuk sarana ibadah. Kalau sudah berkeluarga, dia usaha cari uang, setelah dapat uang digunakan di tengah-tengah keluarga untuk memudahkan ibadah. Jangan dibolak-balik, usaha nyari duit, ada yang di ladang, ada yang di kebun, di toko dan lain sebagainya, tetapi meninggalkan ibadah. Ini namanya terbalik. Maka selama 24 jam senantiasa bertafakur, limada khuliqtu, untuk apa saya diciptakan. Setelah usaha dapat uang, maka ketika kita melihat uang, targhib diri sendiri, limada khuliqtu, untuk apa saya diciptakan. Sehingga ketika uang datang, ini uang ditasarufkan untuk nilai-nilai ibadah, sehingga tidak bakhil. Ketika ada tempat-tempat yang membutuhkan dana, kita enggak bakhil, karena datangnya uang tadi itu memang untuk ibadah. Salah ya? Itu yang pertama. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tafakur untuk diri sendiri itu dengan kata-kata limada khuliqtu. Itu senantiasa diulang-ulang. Ketika di tengah-tengah ladang juga ditarghib dirinya sendiri, limada khuliqtu, untuk apa saya diciptakan. Sehingga ketika di tengah-tengah ladang tidak lupa kepada Allah, tidak nggarui tanah tetangganya. Dulu kita punya tetangga, itu dulunya tanahnya kotak, lama-lama jadi miring, diambil tetangganya itu, dikeruk sedikit-sedikit pakai cangkul, lama-lama jadi segitiga tanahnya. Karena dia di ladang tidak merasa hamba Allah, tidak merasa beribadah kepada Allah. Jadi posisi kita dimanapun tempat senantiasa ditanya, limada khuliqtu, untuk apa saya diciptakan. Sehingga kita sesibuk apapun tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak mendapatkan pujian dari Allah, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ini ayat memang ditujukan kepada para sahabat Nabi, tapi ini ayat juga berlaku untuk kita semuanya. Kalau kita berusaha mencari duit, mencari penghasilan, tidak melalaikan Allah, akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Tafakkur yang kedua, yang nilainya khairum min ibadati sanah. Hadis yang kuat, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah selama setahun. Kalau yang dhaif tadi 60 tahun, 80 tahun. Walaupun dhaif bisa dipakai untuk fadilah.
Tafakur yang kedua adalah tafakur memikirkan ciptaan Allah. Apa maksud Allah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan segala isinya? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi maksudnya kita bertafakur tentang alam ini adalah supaya kita tambah yakinnya bahwasanya annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang membuat segala sesuatu, Allah yang mewujudkan segala suasana. Suasana panas itu bukan dari matahari. Ada orang mencaci matahari, matahari panas sekali. Sehingga diteliti matahari begitu dekat dengan bumi. Panasnya bumi ini bukan karena dekatnya matahari dengan bumi. Coba kita bayangkan kalau nggak percaya. Ada sebuah gunung, semakin tinggi itu gunung semakin dingin di atas sana, bukan semakin panas. Ini secara logika, semakin tinggi sebuah gunung semakin dekat matahari. Semakin dekat dengan matahari. Tentunya kalau secara akal, kalau gunung itu semakin tinggi, semakin dekat dengan matahari, semakin panas. Tapi malah tidak, semakin bersalju malah itu. Semakin tambah dingin sebuah gunung, semakin tinggi sebuah gunung, semakin dinginnya luar biasa. Semakin rendah dataran bumi, semakin panas. Ayo aneh. Panasnya bumi bukan dari matahari, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Suasana panas Allah yang mewujudkan supaya kita kembali ingat kepada Allah. Ketika bumi panas, ini Allah telah menampakkan dari sifat qaharnya Allah. Allah Maha Perkasa. Di mana-mana orang buat istisqa enggak hujan-hujan. Di mana istighosah, di mana-mana tempat istighosah, doa, nangis-nangis, enggak hujan-hujan. Allah menampakkan sifat qaharnya, sifat Maha Perkasanya. Dia Tuhan, tidak bisa diatur-atur. Nah, setelah datang hujan, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ketika hujan terus turun, maka manusia ngeluh lagi hujan terus. Doa, ya Allah jangan hujan ya Allah, jangan hujan ya Allah. Maka istighfar dikurangi biar enggak hujan. Kalau lagi musim panas, istighfar dibanyak-banyakkan. Karena istighfar itu akan mendatangkan hujan yang bercurah-curah. Ketika hujan sudah bercurah-curah, kurangi istighfar. Masya Allah. Jadi wujudnya suasana yang terjadi di dunia ini adalah untuk menggiring kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga melihat apa saja, mendengar apa saja, menyaksikan apa saja di dunia ini, semakin tambah imannya kepada Allah, semakin tambah dekatnya kepada Allah. Itu tafakur yang kedua. Ini pun juga senantiasa dipraktekkan di dalam 24 jam itu. Senantiasa tafakur memikirkan alam semesta. Itu demi untuk menguatkan iman. Kalau tadi tafakur yang pertama supaya ibadah kita enggak kelewat. Karena enggak sedikit itu, enggak sedikit orang yang usaha cari penghasilan dengan meninggalkan ibadah. Padahal sebetulnya usaha itu untuk sarana ibadah, tapi malah ibadah ditinggalkan. Kemudian selanjutnya walakinna aktsaran nasi biliqa'i rabbihim kafirun. Tetapi kebanyakan manusia dengan perjumpaan kepada Tuhannya mereka mengingkari. Ini maksudnya adalah tafakur tentang hari akhir, tentang hari akhirat. Jadi ada 3 macam tafakur. Tafakur diri sendiri, tafakur alam semesta, dan tafakur memikirkan akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mau tidak mau, siap tidak siap, percaya enggak percaya,
kita akan berangkat ke akhirat semuanya. Kalau masalah lahir ya bisa urutan. Tapi kalau untuk mati nggak ada istilah urutan. Kalau dalam keluarga bapak ibu itu yang paling tua, nanti di bawahnya anak-anaknya. Anak yang pertama lebih tua daripada anak yang kedua, anak yang kedua lebih tua daripada anak yang ketiga, seterusnya. Kalau untuk mati nggak mesti. Kadang-kadang anak yang paling terlahir akhir lebih awal mati daripada anak yang pertama. Kadang-kadang orang tuanya masih utuh, anaknya mati semua, ada juga. Untuk itu kita tafakur. Kita akan berangkat ke akhirat, di sana itu selama-lamanya. Bukan sebentar, selama-lamanya. Dan di sana itu cuma dibagi dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan ke surga, segolongan ke neraka. Tinggal milih yang mana. Pilihannya sekarang. Kalau nanti nggak bisa milih, kalau nanti itu sudah diputuskan. Fulan bin fulan, sa'adatan la saqawata ba'daha abada. Maka Jibril akan mengumumkan ketika di padang mahsyar itu. Dipanggil satu persatu dengan orang tuanya. Fulan bin fulan. Telah diputuskan dia sukses selama-lamanya. Setelah ini dia tidak akan celaka untuk selama-lamanya. Dipersilahkan. Sebagian lagi, fulan bin fulan, saqawata la sa'adata ba'daha abada. Ini fulan bin fulan diputuskan dia celaka, enggak akan sukses selama-lamanya. Ya sudah itu. Di sana itu keputusan. Sekarang pilihan. Milih yang mana? Salah ya? Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buat majelis seperti ini dalam rangka tafakur, supaya kita kembali tafakur bahwasanya kita ini adalah dalam sebuah perjalanan menuju akhirat yang selama-lamanya. Berangkat ke sana sangunya hanya iman dan amal saja. Maka tadi tugas kita yang pertama ibadah tadi itu jangan sampai dilewatkan. Harus senantiasa direnungi. Jadi kita punya tugas yang pokok yaitu ibadah. Semua usaha-usaha bagaimana kita gunakan untuk sarana ibadah saja. Ketika kita sudah sibuk beribadah kepada Allah, Allah ridho kepada kita akan sukses selama-lamanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tugas yang berikutnya. Kita terlahir menjadi umat akhir zaman. Kita ini sekarang hidup bukan di zamannya Nabi Musa. Kita sekarang hidup bukan di zamannya Nabi Ibrahim. Kita sekarang hidup bukan di zamannya Nabi Nuh, bukan. Kalau kita lahir pada zamannya Nabi Musa, tugas kita hanya ibadah saja, ngikutin arahan nabinya sudah selesai, aman. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Nuh, sudah kita taat dengan nabinya, ibadah aman. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Ibrahim pun sama, taat kepada nabinya, mengikuti arahannya, dah aman. Untuk umat akhir zaman beda. Umat akhir zaman ini punya tugas yang begitu luar biasa. Sehingga nantinya Nabi telah memberitahu surga itu diharamkan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman masuk surga. Ini ada apa ini? Mereka ibadahnya panjang-panjang, umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat, tetapi tidak boleh ke surga. Stop dulu. Umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, ibadahnya lemah-lemah, bahkan banyak waktu yang sial daripada waktu yang taat tadi itu. Tetapi kok ada rekomendasi surga diharamkan bagi umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman ke surga duluan. Ini ada apa? Ternyata umat akhir zaman ini
punya tugas selain ibadah, yaitu meneruskan daripada risalah kenabian, risalahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira al-ayat. Aku tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, memberikan kabar gembira, kemudian memberikan peringatan. Manusia itu terus lahir sampai hari kiamat. Sedangkan Nabi umur cuma 63 tahun saja. Umur 63 sudah wafat. Diberi tugas menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Terus bagaimana ini? Beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Sekarang bumi masih belum kiamat. Manusia terus lahir. Nah, terus bagaimana ini? Tugas Nabi menyampaikan risalah kepada manusia. Manusia terus lahir sampai sekarang. Beliau sudah wafat. Maka ternyata tugas risalah itu dikasihkan kepada umatnya, dibebankan pada pundak-pundak umatnya yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat. Itu tadi, sebaik-baik umat, sehingga surga pun diharamkan sebelum kita masuk surga terlebih dahulu. Karena kita punya tugas yaitu ukhrijat linnas. Kita dilahirkan oleh Allah ternyata bukan hanya untuk ibadah, tapi ada ayat yang lain, linnas, untuk kemanfaatan manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni untuk urusan dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Memang dakwah itu banyak macam. Kita punya HP Android bisa dipakai untuk sarana dakwah. Dengan sesama grup ada, kita bisa pesan-pesan kalam-kalam dakwah. Itu dakwah juga. Kita punya akal yang cerdas, kita bisa merangkai kata-kata sehingga kita menulis buku-buku diterbitkan, isinya nasihat-nasihat, itu juga dakwah. Dakwah lewat buku-buku. Bisa juga dakwah dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan sesama kita. Jadi banyak macam dakwah. Tapi ada akarnya dakwah, pokoknya dakwah. Sebagaimana ada makan, banyak macam makanan itu banyak macam. Ada buah-buahan itu ya makanan, kue itu makanan, mie yo makanan. Jadi banyak sekali macam-macam makan. Tapi ada namanya makanan pokok, yaitu nasi. Walaupun pagi sudah makan roti, makan apa? Tapi ketika dia ditanya belum sarapan karena belum makan nasi. Jadi ada makanan pokok, ada makanan tambahan. Ada dakwah tambahan, ada dakwah pokok. Dakwah yang pokok adalah dakwah dengan pengorbanan. Bi amwalikum wa anfusikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, dakwah yang pokok yang dibawa oleh Nabi adalah dakwah dengan pengorbanan, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri. Diri dibawa, harta dibawa untuk mendatangi umat supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya dakwah dengan apa itu? HP, berarti itu hanya dakwah dengan apa nih? Amwal saja. Belum anfus, belum diri. Kalau kita dakwah dengan buku-buku, dengan tulisan-tulisan, itu baru dengan amwal saja. Yang dikehendaki dakwahnya membawa perubahan kepada umat, sumber hidayah adalah dakwah dengan pengorbanan, diri dibawa, harta dibawa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedia insyaallah. Maka kita ada dakwah harian 2,5 jam di kampung kita masing-masing,
memikirkan ahli kampung yang belum taat didatangi, dirinya berangkat beserta hartanya berangkat ngandani tonggo-tonggo. Ada lagi berangkat lebih jauh 40 hari 4 bulan membawa diri dan harta untuk meneruskan risalahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan perkara bid'ah, bukan juga perkara buruk, yaitu meninggalkan anak istri gak apik ya. Apa jaulak dakwah tak meninggalkan anak istri. Jemaah yang mulia, kalau orang sudah menikah, tandanya dia cinta dengan anak istri, maka dia mesti meninggalkan rumahnya untuk usaha, cari uang untuk nafkah, karena dia ada pemahaman, setelah saya mengambil anak orang, saya punya tanggung jawab menafkahi. Nah, kalau kita menafkahi cuma di rumah, jadi kasur toh, bagaimana? Nggak ada penghasilan, ribut akhirnya. Kalau kita cinta kepada umat, bukan di rumah saja, tapi kita keluar mendatangi umat. Bersedia insya Allah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Untuk pentingnya perkara ini, insya Allah Pak, nanti tanggal 9 Desember kita ada hajat besar seluruh umat Islam untuk bisa hadir di Bandar Lampung. Tempatnya di Islamik. Ini dalam rangka usaha bagaimana pentingnya kita menghidupkan usaha dakwah di seluruh alam. Maka untuk itu insya Allah kita semua bersedia insya Allah. Nanti insya Allah akan dibentuk jamaah-jamaah, rombongan-rombongan. Kita membentuk rombongan-rombongannya dari daerah kita, dari masjid kita, dari musola kita. Nah, kita akan sama-sama untuk bisa menghadiri acara istimewa tanggal 9 Desember di Bandar Lampung. Walaupun ini terasanya masih 1 bulan, maka ini penting dipersiapkan insya Allah. Dan untuk itu, untuk mensosialisasikan perkara ini insya Allah, mohon doanya dari Bapak-Bapak sekalian, tanggal 18 besok akan dibentuk 1 jamaah dari Masjid Kauman ini insya Allah. Untuk bergerak 40 hari di seputaran Tulang Bang Barat. Sama lagi. Insya Allah kita semua niat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngersakne enten sing anget-anget teng sebelah, Pak. Biasanya teng ngajeng niki teng sebelah.